Konnichiwa, konbanwa, keren. Sekarang kita masuk ke chapter 3 dari Digimon Liberator guys. Dan seperti dugaan saya dibagi 2 part lagi. Jadi kita harus nunggu 2 minggu lagi buat menyelesaikan chapter 1 ini ya. Aduh, mana nggak ada duel lagi. Oke lah, kita juga butuh istirahat sepertinya guys. Karena kemarin tuh udah tegang banget. Soalnya lawan NPC kan. Dan di sini kita bertemu karakter baru lagi ya. Dan juga pelan-pelan kita akan menghadapi misteri demi misteri yang ada di Digimon Liberator ini. Oke guys, apakah PR kita pelan-pelan terselesaikan? Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan Exe Digital Ghetto Open. Sebelumnya di Digimon Liberator, tiba-tiba terjadi situasi battle di area yang damai, tempatnya para pemula permain kartu anak-anak. Kemudian menggambarkan Shoto yang terdesak oleh Hexe, Blaumon, dan 3 security-nya hancur. Gak bisa gerak lagi. Tapi kemudian, si partner menyemangatinya untuk terus berjuang dan berhasil membuatnya evolusi menjadi Zepagamon, menghancurkan si NPC Frozen Knight. Lalu mereka kembali hidup normal di Digimon Liberator. Ya, tadinya mereka pikir seperti itu. Shoto teriak, "Kenapa lo?" Ternyata si Shoto masih panik keinget kejadian kemarin. Shoto rangkum semuanya dari NPC yang ngancurin map, ngamuk-ngamuk, maksa situation battle. Kemudian 2 Digimon liar yang gak seharusnya ada di Liberator pun muncul. Deck Shoto juga berubah sendiri jadi deck berbasis si Pteromon itu dengan Digimon baru yang belum pernah ada, belum pernah dia lihat sebelumnya. Bisa sih menang, tapi setelahnya kartu Zepagamon kemarin tuh bener-bener non-aktif guys. Jadi pas mengabu-abu itu dia benar-benar hilang gitu. Entah ada konspirasi apa di Liberator, tapi Pteromon nyuruh Shoto untuk tenang karena nggak ada hal yang salah dengan mereka terjadi. Kemudian hal menarik terjadi di sini guys. Shoto mulai sadar kalau Pteromon bertingkah seolah-olah dia tuh kenal si Shoto udah lama, padahal mereka baru aja ketemu. Dan itu semua dia sadarin lewat flashback selama duel dengan Frozen Knight. Tingkah Pteromon yang selalu cara main dia itu seolah-olah udah kenal lama banget. Dan langsung dijawab sama Pteromon kalau ya emang udah lama kenal sih sebenarnya. Loh kok bisa? Dan itu semua terjadi sejak 3 bulan pertama Shoto di Digimon Liberator. 3 bulan berlatih bersama dengan Arisa untuk biasain diri di Liberator. Bahkan dia tahu Shoto selalu kalah sama Arisa selama itu. Buset dah. Kemudian ada lagi alasan kenapa dia bisa tahu begitu jelas guys. Sesuai kata-katanya, Lakuna adalah rumahnya. Banyak pemula datang ke area tempat Shoto dan Arisa berada sekarang. Dan karena emang diorientasikan untuk pemula, berbagai macam pemain pemula yang sudah terbiasa di game ini akan pergi explore area-area yang lainnya, battle dan lain sebagainya. Sementara itu Pteromon bisa terbang bebas dan mengawasi semua pemain pemula ini. Itu berarti dia bisa explore semua area yang ada di Lakuna sendirian dengan terbang aja guys. Alasan kenapa Pteromon ngawasin Shoto dan Arisa itu karena dia nggak tahu kenapa si Shoto dan Arisa itu kelamaan di satu area. Kalau nggak salah ini namanya Emerald Plaza gitu ya, yang area hutan itu. Karena Pteromon sadar dia awasin aja mereka berdua. Makanya Pteromon tahu betul si Shoto orangnya kayak gimana. Apalagi kalau udah panik tiba-tiba otaknya mandek gitu kan. Jadi pas dia bisa balik keadaan dia mandek, kalah mulu jadinya karena mumet di situasi yang bikin dia terdesak, padahal masih ada celahnya yang bisa ditusuk gitu. Makanya Pteromon di situ buat ngasih dia semangat. Shoto cuma ngaku doang kalau itu semua bener setelah dia cukup kesel di kata-katain mulu sama Pteromon ya. Di sini Arisa mulai bertanya-tanya, "Kamu nanya?" Enggak. Ya jadi nggak heran kan Pteromon dan Shumon punya pengalaman dan pengetahuan luas soal card battle. Tapi sebagai Digimon liar di Lakuna yang udah ada sejak lama, itu artinya mereka nggak datang bersama versi update terbaru. Bahkan kini deck Arisa juga ada Shumon dan Pteromon ada di deck Shoto. Tapi deck Arisa tuh masih belum berubah ya guys. Masih banyak misteri yang harus digali. Wah PR lagi nih guys ya. Kemudian si Arisa dapat ide baru untuk ketemu sama GM. Sepemikiran juga sama Shoto gitu kan. Tapi anehnya Pteromon dan Shumon tuh gak tahu apapun soal GM. Padahal dia udah ngawasin player Liberator sejak lama. Jadi GM itu adalah restoran bakmi kesukaan mama saya guys. Bukan bakmi GM. Itu Game Master. Game Master itu adalah Kamina. Bukan. Game Master itu bertugas untuk menjalankan sebuah game tanpa masalah. Mereka orang-orang yang memegang kendali di game. Oke, basic ya.
Apalagi Liberator juga kayak Sao gini mainnya. Teromon tuh nggak percaya guys kalau lakukan itu dijalankan oleh manusia. Padahal dia tahu dunia Liberator tuh dunia game. Jadi jelas ada orang yang pegang kendali. Tapi Teromon cuman iya aja, dia nggak tahu akan hal itu gitu lah. Kok aneh gitu ya. Terus Arisa jadi semangat di sini, dia memutuskan untuk ke pusat kota yaitu Jewel. Kawaii, suka aku modelan cewek kayak Arisa gini guys. Ya Arisa emang suka Jewel, jadi semangat dia, lebih tepatnya belanja di sana. Dan juga rencana Arisa buat belanja di sana itu ketunda-tunda terus gara-gara ngelatih Shoto yang 3 bulan gak bener mainnya. Kocak nih guys. MC. Momen kocak terjadi di sini guys setelah Shoto dapat kemenangan pertama dari NPC mode hardcore. Si Arisa minta ditraktir di Jewel dibeliin suatu sebagai tanda penghargaan bantu latihannya. Walah diain lagi guys. Jadi si Arisa tambah seneng. Lucu liatnya guys, tau mereka juga udah lama dari kecil akrab. Dan di sini Teromon dan Shumon ngikutin mereka berdua dari belakang. Oke. Entah kenapa aku ngerasa momen ini tuh wholesome banget ya teman-temanku sekalian. Kayak adem gitu ngeliatnya. Pusat kota Jewel ini adalah area pertama yang dikunjungi oleh player yang baru mulai bermain gamenya. Ia memiliki banyak toko yang menawarkan kartu dan aksesoris, sebuah free battle space, quest board untuk memilih misi dan lain sebagainya. Semua jenis support untuk petualangan para player tersedia di sini. Wah, jadi kayak game VR MMORPG guys. Emang dari trailer itu kan. Format gamenya emang VR MMORPG tapi card game. Astaga, bikin pengen asli ngerasain gamenya, kayaknya seru guys. Kalau bisa kayak gini ya, teknologi udah canggih banget soalnya. Kemudian Shoto dan Arisa nyimpen partner mereka di storage mereka karena mereka nggak mau keberadaan Digimon yang tidak diketahui malah bikin kehebohan. Di sini semua Digimon muncul dari kartu yang terdaftar di database Liberator doang. Tepatnya semua kartu DCG yang udah dan akan rilis di dunia nyata selain 2 Digimon ini. Dan partnernya si Owen ya teman-teman, yang masih di poster itu nggak tahu siapa namanya. Lalu setelah melihat GM mereka bisa shopping. Wah, Arisa udah semangat ya. Tiba-tiba muncul karakter baru di depan komok mereka. Waifu ungu pirang twin tail hiperaktif guys, panggilannya V. Dan mereka saling kenal ternyata. Arisa menyadari ada Ghostmon di sisinya. Langsung dia kayak, Sasuga rivalku, langsung sadar. Baru aja aku dapet nih Ghostmon. Wah keren gitu kan. Dibilang keren sama Arisa dong. Violet Inboots, aka V. Dia lahir di luar negeri oleh keluarga kaya dan belajar di luar negeri. Sekarang dia adalah teman sekelas Arisa. Dia pemain yang lebih berpengalaman dan mulai main di Liberator sebelum mereka. Tapi karena suatu alasan, dia mandang mereka sebagai rivalnya. Dia punya banyak deck dengan bantuan orang tuanya yang kaya, sehingga dia disebut sebagai kolektor. Si Shoto dan Arisa ini kurang suka sama sifatnya yang agak pushy ini, suka maksa berarti ya guys ya. Waduh, belum lagi dia Wong Sugi guys. Akhirnya teman-teman, ini nih yang ditunggu-tunggu nih guys. Main kartu tuh nggak lengkap kalau di animenya itu nggak ada figur Sultan atau Wong Suginya guys. Biasanya kan ada tuh minimal satu orang super kaya atau punya pangkat sangat tinggi di dunianya, terus main kartu gitu. Sampai akhirnya disebut Sultan karena kekayaannya. Nah yang paling terkenal tuh contohnya Kak Seto guys. Shoto nanya, kok kamu di sini Vi, mau nemuin GM? Terus langsung dijawab, wah bener dugaan kalian. Seperti biasa, makanya aku suka jadiin kalian rival. Super very good, anjir di love guys. Sama Shoto dalam hati, so cringe anjay. Ini mood banget guys. Baru kali ini nemu MC yang ngomong kata-kata kayak gitu di anime maupun manga. Ngakak guys. Tapi emang bener guys, karakternya si V ini emang ojo sama hiperaktif, emang suka cringe gitu. Atau yang setipe sama dia gitu. Kayak si Tachibana Sylvinford di Umaru contohnya. Tapi imut jadi gak masalah. Mirip banget anjir. Oke, di sini alasan V ketemu GM karena mau lapor karena dia nemu tipe Digimon baru. Waduh, Digimon apa tuh? Lagi-lagi misteri. PR kita nambah guys. Digimon apa itu? Arisa hampir ceplos soal NPC dan dihentiin Shoto. Dia nggak pengen kalau V tahu dia bisa ngebacot sampai malam. Jadi kalau mau shopping mending diem aja soal ini, kata Shoto. Ih, cocok gak sih nih berdua, lucu liatnya deh. V kan penasaran ya, si Ghostmon bilang udah nggak usah dipikir. Shoto ngeles dia mau lapor NPC, ada yang ngebug katanya. Terus V juga nyebut hal yang sama soal NPC yang nggak biasa, termasuk pas ketemu sama Ghostmon. Aduh, hint lagi nih guys. Sebelum si V mau nyocot lagi soal hint ini,
si Shoto langsung bawa Arisa masuk ke dalam gedung. Sampai di dalam gedung udah aman sih katanya. Kalau diladenin yang ada beneran bakal sampai malam dengerin dia doang gitu. Aduh, sangat tidak bijak guys. Padahal itu hint penting banget. Gimana sih V itu dapat Ghost-monnya tuh caranya seperti apa gitu loh. Terus kan ke resepsionis dan mereka mencoba hubungin GM tapi pada sibuk. Ada satu yang lowong guys. Jadi mereka memutuskan untuk hubungi si GM yang satu ini. Di saat itu juga sampai di ruangan GM, emang GM pada sibuk semua dan yang lowong adalah karakter lama yaitu Cool Boy. Dia pengamat aktivitas GM dan juga tamer dari Omekamon. Mustahil guys, dia dari Digimon Chronicle loh. Berarti nyambung atau kasusnya kayak Mirei ya guys. Oke, cerita selesai di sini, tunggulah part 2-nya. Hai, review no jikan desu. Untuk ukuran story Digimon ini cukup menarik. Kita dikasih PR misteri yang bikin kita penasaran dan harus nerka-nerka lagi buat minggu depan kira-kira apa yang bakal disampein karakternya. Kayak tadi tuh hint apa yang kelewat terus disampein dan lain sebagainya. Dan untuk story TCG sih ini masuk ke bagian cooling down sih dari suasana intense yang kemarin. Dikasih interaksi yang bikin kita refreshing sekalian progress story lewat hint dari interaksi karakternya. Terus ada lagi karakter menarik. Nah ini sih Violet guys. Beneran gak lengkap kalau gak ada figur Wong Sugih di Fiksi Card Game guys. Pasti ada lah. Contoh paling utama si Kak Seto nih guys. Paling kaya di dunia. Semua aset Kaiba Corp ada di berbagai tempat di dunia. Tapi si Violet ini kolektor deck ungu ya. Mantap, ada Apocalypse kartu OP nih guys. Terus Metal Garurumon X, Lugamon, Beelstarmon, sama satu lagi Anubismon. Jadi guys, ini 3 diantaranya kena limit guys ya, Apocalypse, Metal Garurumon X, sama Anubismon. Tapi kalau Metal Garurumon X itu yang ke limit tuh Gabumon X-nya. Terus Apocalypse juga kena, sama Anubismonnya kena. Wah berat guys. Violet OP walaupun cringe ya. Anjir, Shoto mood banget sih kamu ngatain dia cringe padahal dia decknya OP gitu. Jadi nyisa deck Lugamon sama Beelstarmon ya teman-teman. Interaksi Shoto sama Arisa makin kelihatan akrabnya guys. Terus kelihatan kayak cocok yang di berdua kalau lagi bareng tuh gemes gitu. Tapi nggak ngarep amat sih bakal berlayar. Kayak dulu di Yu-Gi-Oh sering gini, ujung-ujungnya nggak berlayar. Paling di manga sih Yuya sama Yuzu walaupun mind blowing. Yang tahu-tahu aja. Dan Cool Boy jadi pengawas GM. Apakah dia asli atau kasusnya kayak Gundam Build Deadlock ya teman-teman, yang berupa AI dengan avatar dari karakter di seri sebelumnya, baik anime manga maupun spin-off ya teman-teman. Kayak misalkan, atau enggak di Gundam Breaker Deadlock tuh, si musuhnya tuh ngelarin AI dengan avatarnya kayak Graham Ecker, terus Yukajima dan lain sebagainya gitu kan. Menarik guys, jadi ada cameo istimewanya gitu. Tapi di seri sebelumnya kayak game PSP sama Digimon Story World DS itu udah gak heran juga sih harusnya. Soalnya di situ kayak bisa ketemu karakter dari anime kayak Masaru, kayak Taichi gitu. Oke, itu dia guys, review Digimon Liberator chapter 3 awal. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Kuroren undur diri. Hai, Kuroren Otskari, see you.